Saya Lutfi Rizfa Fauzia, NIM 114230005. Pada acara kedua kali ini menggunakan aplikasi ArchMap dan Global Mapper. Langkah yang pertama kita membuka aplikasi ArchMap, terus kita bisa ke New Maps, klik Blank Maps, lalu OK, lalu bisa klik kanan pada Layers, Properties. Kita pakai yang UTM Zone 49S, lalu OK, klik kanan lagi pada Layers, Add Data, pilih data peta yang akan digunakan dalam format JPG, lalu Add, lalu OK. Setelah muncul, kita bisa zoom in, zoom out. Selanjutnya kita bisa pilih Add Control Points, lalu kita bisa input X dan Y nya. Kita masukin X nya 4000000, lalu Y nya 9190000. Lalu kita klik OK. Kalau petanya hilang, kita bisa pergi ke peta Kabupaten Magelangnya, kita klik kanan, lalu zoom to layer. Setelah itu kita lakukan hal yang sama. Kita input data X dan Y nya 430000, lalu Y nya 9150000. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa ke georeferencing, lalu update georeferencing. Lalu kita bisa klik katalog. Pada folder yang kita pilih ini, klik kanan, New Subfile. Kita tulis batas administrasi. Lalu kita pilih feature tipenya yang polygon, lalu edit, kita pilih yang UTM-49S, klik OK, lalu klik OK. Kita lakukan hal yang sama untuk menuliskan sungai, jalan, dan juga titik. Pilih yang polyline, jangan lupa pilih yang titik, kita tuliskan titik, poin, ini masukin. Setelah sudah semua, kita bisa bisa mulai mendigitasi dengan cara klik editor, lalu start editing. Kita bisa munculin create features-nya, klik batas administrasi, klik polygon, lalu kita bisa mendigitasi daerah yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan daerah Muntilan, Salam, dan juga Serumbung. Ini bisa dimulai mendigitasi. Kita bisa, ini karena udah keklik 2 kali, langsung kita pilih yang Reset Feature Tools, kita lanjutin.
Setelah seperti ini kita bisa klik stop editing, lalu kita yes. Terus ini kita bisa mengganti warnanya, fill colornya kita pilih no color, outline colornya merah, outline weight-nya 2, lalu oke. Kita juga bisa memisahkan batas administrasi antar kecamatannya ini dengan cara klik editor, start editing, kita pilih cut polygon tools. Setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama pada jalan. Kita start editing, pilih jalan, terus line, kita digitasinya semua jalan yang ada di peta yang kita pilih. Setelah itu kita pilih start editing lagi, kita ke sungai, pilih line, kita digitasi sungainya. Lalu kita bisa pilih editor lagi, start editing, ke titik, pilih point. Lalu kita pilih stop editing, yes. Lalu kita bisa cek atau uncheck list dari peta Kabupaten Magelang ini. Setelah seperti ini kita bisa ke aplikasi Global Mapper untuk melakukan countering. Kita pilih open data files, lalu kita pilih format batas administrasi ini yang tipenya SHP. Kita juga pilih file demnasnya.
yes to all, checklist, use selected projection for all selected files, lalu oke. Setelah seperti ini kita bisa pergi ke contouring. Kita pakai interval kontur 30, lalu contour box, draw a box. Ini bisa kita plot. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa, bentar ini kita tunggu dulu, masih loading. Setelah itu kita bisa klik kanan pada generated contours, terus kita klik layer, lalu export. Ini klik OK. Oke. Ini kita checklist export lines, kita tulis kontur IK 30, lalu kita save. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi ArchMap-nya. Di sini kita pergi ke layers, klik kanan, lalu add data. Add data yang telah kita buat tadi sebelumnya, yaitu add kontur IK 30, lalu add, close. Setelah seperti ini kita bisa pergi ke geoprocessing, kita pilih clip. Input features-nya kita pakai yang kontur IK 30, terus clip features-nya kita pakai yang batas administrasi, lalu klik OK. Kita tunggu dulu. Setelah muncul klip di kanan bawah ini, tandanya udah aktif klipnya. Terus lalu kita bisa unchecklist kontur IK 30 tapi yang tidak ada klipnya, seperti ini. Terus bisa kita unchecklist juga peta Kabupaten Magelangnya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita bisa klik kanan kontur IK 30 klipnya, lalu ke open attribute table. Ini elevationnya kita ganti dulu, kita hilangin meternya, file calculator. Parsernya Python, lalu elevation, klik 2, lalu kita tulis, ini kita tipenya string dulu, kita bisa tulis koma, replace, spasi, M kecil, lalu kita bisa klik OK. Mungkin ini ada yang salah untuk rumusnya, kita ulangin lagi. Ini kasih spasi. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan IK-nya dengan cara table option, lalu add field, kita tulis IK, lalu klik OK. Setelah muncul tabel IK-nya, kita klik kanan, file calculator,
Ini cursornya VB strip. Ini kita hapus dulu. Elevation, lalu spasi kita tulis MOD spasi. Kita tadi kan menggunakan IK30 lalu dikali 4 yaitu 120, spasi sama dengan spasi 0, lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini berarti udah benar, lalu kita close. Kita lakukan hal yang sama pada batas administrasi juga. Kita langsung add field, kita tulis PL atau penggunaan lahan. Ini kita ganti menjadi tipenya teks, lalu kita klik OK. Kita klik kanan batas administrasi untuk start editing. Kita bisa menuliskan sawah misalnya. Semak bukan. Lalu kita klik kanan pada batas, kita bisa klik editor aja, stop editing, lalu yes, lalu kita close. Lakukan hal sama pada jalan, sungai, dan juga titik. Kita bisa tulis jalan kolektor. Ini kita bisa klik yang sebelah kiri ini untuk melihat mana yang dipilih. Kita tulis jalan lokal. Jalan arteri. Setelah itu kita stop editing, lalu yes, kita close aja. Kita pilih sungai, open attribute table, add field. Bisa tulis kantor camat, kita bisa tulis puskesmas, sekolah. Setelah itu kita bisa melakukan simboling, yaitu dengan cara yang hampir mirip. Kontur IK30 klip satunya klik kanan, lalu properties,
pilih yang Symbology, klik Categories, lalu Add All Values. Ini pilih IK, ini Add All Values. Ini kita ganti warnanya menjadi electron gold. Ini ketebalannya kita pilih 2, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih yang ini, yang 0. Ini kita ganti juga warnanya menjadi electron gold 1 ketebalannya, lalu OK. Habis itu kita pencet apply, lalu OK. Batas administrasi juga klik kanan properties, categories. Ini kita PL, Add All Values, kadang ini kita pergi ke style reference, add style tulis, simbol RBI, lalu open. Oke, kita bisa cari ladang, lalu kita klik OK. Sawah, lakukan hal yang sama juga. Untuk semak belukar, lalu pada jalan klik kanan juga properties, Symbology, terus categories, value fieldnya diganti keterangan, terus add all values. Di jalan arteri kita cari, jalan kolektor, ini jalan lokal. Apply, lalu OK. Selanjutnya untuk sungai, Symbology, categories, value fieldnya juga diganti keterangan, terus add all values. Sungai, kita cari sungai. Oke, apply, lalu oke lagi. Pada titik, klik properties juga. Keterangan, add all values. Ini kita bisa edit simbol, lalu ini diganti karakter marker simbol. Ini kita cari Geosiana default. Ini bisa kita cari kantor camat. Puskesmas, kita lakukan hal yang sama. Kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita lalu setelah itu kita ke labeling, itu dengan cara sama kontur IK30, klik satunya properties, terus labels. Ini di checklist label feature in layer-nya, ini kita ganti define, terus kita bisa ke SQL, kita klik IK, kita scroll dulu IK, terus sama dengan get unique values, kita klik -1, lalu OK. Ini diganti elevation, kita klik expression,
terus elevation ini spasi plus spasi tanda petik nah kita klik OK. Ini simbolnya kita bisa ganti Times New Roman 12. Kita edit simbol, kita kemas hello stylenya, lalu oke. Terus kita pergi ke other option, placement properties, ininya kita ganti curved on the line, terus kita uncheck list above, ini remove duplicate label, benar, lalu kita klik OK, apply, kita klik OK lagi. Selanjutnya kita ke batas administrasi, melakukan dengan cara hal yang sama, labels, terus checklist, ini nggak usah diganti, ini diganti PL, ini ganti simbolnya, ini kita tulis Times New Roman, size nya 12, terus kita edit simbol, terus kita kemas stylenya hello juga, oke, apply, oke. Lakukan hal sama juga. Edit simbol, sama juga, jangan lupa di checklist. Lalu apply, lalu oke. Selanjutnya pada titik juga terus kita order placement propertiesnya, kita klik, kita change location, terus kita bisa scroll ke bawah, lalu kita ganti prefer bottom center always, ini kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Selanjutnya kita apply, oke. Nah ini udah jadi. Lalu kita bisa save dengan cara kita klik file, lalu save as, kita tulis file yang untuk menyimpan, lalu kita klik save. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.